Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali di Netkim Channel. Kali ini dengan materi reaksi pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Dari uraian singkat video ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna, serta dapat menjelaskan sifat zat hasil pembakaran. Kalian tentu pernah melihat kendaraan yang berjalan mengeluarkan asap hitam seperti pada tayangan ini. Asap hitam knalpot sering ditemukan pada kendaraan yang sudah tua. Asap ini menandakan adanya pembakaran BBM yang tidak sempurna pada mesin. Begitu juga memasak menggunakan kayu bakar akan mengakibatkan peralatan memasak menjadi hitam karena jelaga yang dihasilkan. Reaksi pembakaran terbagi dua, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna dapat terjadi bila ketersediaan oksigennya cukup atau berlebih, sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna terjadi bila jumlah oksigen dalam keadaan terbatas. Reaksi pembakaran sempurna akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air, serta reaksi pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan karbon monoksida, karbon dioksida, uap air, dan partikulat karbon atau yang kita kenal dengan nama jelaga. Pembakaran yang terjadi dapat dituliskan dalam sebuah persamaan reaksi, misalnya pembakaran bahan bakar minyak jenis bensin dengan kandungan hidrokarbon C8H18 dapat dituliskan dalam bentuk C8H18 tambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Di sini hanya dihasilkan karbon dioksida dan uap air karena pembakarannya adalah pembakaran sempurna. Tetapi jika pembakarannya tidak sempurna, maka yang dihasilkan adalah karbon monoksida, karbon dioksida, dan H2O. Hasil dari reaksi pembakaran tidak sempurna ini sebenarnya tergantung kepada seberapa tidak sempurnanya reaksi tersebut berlangsung. Semakin sedikit jumlah oksigen yang tersedia, maka yang akan banyak dihasilkan adalah jelaga dan karbon monoksidanya. Tetapi semakin banyak jumlah oksigennya, berarti karbon dioksidanya yang akan lebih banyak dan uap air pasti dihasilkan pada kedua reaksi pembakaran ini, walaupun dia sempurna ataupun tidak sempurna. Sifat gas-gas hasil pembakaran. Karbon dioksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar. Dan kandungan karbon dioksida dalam jumlah yang banyak atau berlebih di atmosfer dapat menyebabkan peningkatan suhu bumi yang dikenal dengan global warming atau kita menyebutnya efek rumah kaca. Hal ini dapat terjadi karena karbon dioksida dapat menahan pantulan radiasi sinar matahari kembali oleh bumi sehingga panas tertahan di permukaan bumi. Ini yang menyebabkan peningkatan suhu bumi. Yang kedua adalah gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Jadi keberadaannya secara fisik agak sulit diketahui. Gas karbon monoksida ini punya kemampuan mengikat hemoglobin dalam darah. Sebagaimana yang kalian pelajari pada pelajaran biologi, hemoglobin ini bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh dalam bentuk HbO2. Nah, kalau kita menghirup gas karbon monoksida akan mengikat Hb, dan HbCO yang terbentuk ini lebih stabil daripada HbO2. Akibatnya, oksigen yang harusnya dibawa oleh Hb ke seluruh tubuh justru yang dibawa adalah gas CO. Sehingga ini mengakibatkan kita kekurangan oksigen. Jika kita kekurangan oksigen, ini akan menyebabkan rasa pusing, sakit kepala, mual, bahkan dalam konsentrasi CO yang tinggi ini dapat mengakibatkan kematian. Itu sebabnya kita tidak disarankan untuk menghidupkan mesin bermotor di dalam ruang tertutup karena dapat mengakibatkan keracunan gas CO. Yang ketiga, partikulat karbon. Partikulat karbon ini berupa serbuk-serbuk halus yang terdispersi di udara. Kalau pada asap kendaraan ini yang kita lihat sebagai asap yang berwarna hitam. Jika ini terhirup,
maka akan dapat merusak alat pernapasan, dan bila terkena mata akan menyebabkan iritasi. Dan yang jelas, dengan asap hitam tebal ini pasti akan menghalangi daya pandang kita. Selain menghasilkan oksida karbon, pembakaran minyak bumi juga menghasilkan oksida belerang. Karena di dalam minyak bumi juga terdapat senyawa belerang dengan kadar yang kecil. Belerang dioksida yang dihasilkan tidak berwarna, berbau menyengat, bersifat racun, serta dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Hujan asam terjadi karena gas belerang dioksida yang dihasilkan yang dilepas ke udara mengalami oksidasi menghasilkan gas belerang trioksida. Gas belerang trioksida bereaksi dengan uap air yang ada di udara membentuk H2SO4. Nah, inilah yang nantinya turun ke bumi sebagai air hujan yang bersifat asam. Karena H2SO4 bersifat asam. Ini yang kemudian dikenal dengan nama hujan asam. Hujan asam dapat merusak lingkungan, seperti menyebabkan terjadinya perkaratan atau pelapukan pada bahan-bahan yang terbuat dari material logam, seperti besi, misalnya jembatan, pagar. Kemudian dapat menyebabkan kematian ikan-ikan apabila hujan asam tersebut masuk ke dalam perairan, serta dapat merusak bahan-bahan bangunan yang terbuat dari semen atau beton. Ini akan mengikis. Di sini contohnya patung yang sudah mulai terkikis akibat adanya hujan asam. Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi bagi manusia, berkembangnya pabrik-pabrik industri yang sedemikian pesat, serta kebakaran hutan dan lahan yang telah melanda beberapa wilayah di muka bumi, menjadi penyumbang terbesar emisi gas karbon terhadap atmosfer bumi. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk menguranginya atau mencegahnya? Semoga kalian enjoy dan paham dengan materi yang sudah Ibu sajikan. Sampai jumpa pada video berikutnya.